Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mohon izin menggantikan Al-Ustaz Haji Edi Azhar SAG MPDI. Tepat 10 menit yang lalu ini Pak, beliau nelpon minta digantikan. Untung posisi tak terlalu jauh. Kebetulan saya imam di Masjid Al-Mu'min Jalan Rambutan. Beliau me-WA-kan minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena juga semalam kondisinya memang banyak kegiatan. Tadi malam sampai sekitar jam 12:30 kami masih duduk bersama. Jadi beliau minta maaf atas ketidakdatangannya pada subuh hari ini. Nah, kita lanjut Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak yang saya muliakan. Kajian kita pada subuh hari ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibadah, kitab nasihat untuk seorang hamba, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mana dalam kitab tersebut dia mengambil satu perkataan dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini mengatakan, inna fasadal qulub, sesungguhnya rusaknya hati itu an sittati asya, disebabkan oleh 6 hal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang 6 penyebab penyakit hati ini, maka yang mesti kita ketahui dulu adalah hati ini pangkal dari apa yang ada di jasad kita. Hati ini merupakan kunci dari setiap yang akan kita lakukan. Semua aktivitas kita akan terasa enak kalau hatinya sedang dalam keadaan enak. Tapi aktivitas itu akan merasa tidak nyaman, tidak enjoy, jadi terpaksa kalau di hatinya ada ketidakenakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka baiklah jasad ini dan keseluruhannya. Wa idza fasadat, dan apabila hati itu rusak, hati itu berpenyakit, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah jasad kita ini
dan keseluruhannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menengok orang pun itu bisa senang kalau hati kita dalam keadaan senang. Tapi kalau di hati itu sudah ada rusaknya, penyakitnya, contohnya begini. Benci itu penyakit hati enggak? Penyakit hati. Pernah enggak Bapak Ibu membenci orang? Hah? Selama perjalanan Bapak Ibu ini pernah enggak membenci orang? Pernah kan? Pernah. Seperti apa mata memandang orang yang kita benci? Pandangannya sinis, atau kadang menengok sekali sudah ada tak enak di mata, tak enak dipandang, fikiran muncul hal-hal yang tak diinginkan, bahkan tertuang ke lisan inyotori yang nampak. Kenapa bisa muncul hal demikian? Karena di hati sudah ada rasa benci tadi. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan yang dia terima itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu anak tak berguna, harta tak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi mereka yang datang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang suci. Salat enak kalau hati kita sedang dalam keadaan nyaman. Sampai pada kata khusyuk kalau hati kita ini dalam keadaan senang. Bersedekah juga demikian, akan jauh dari kata riya, akan jauh dari kata bangga, kalau di hati itu ada keikhlasan. Nah, jadi menjadi topik kita pada sebuah hari ini adalah apa yang menyebabkan penyakit hati ini. Selama ini kita sudah tahu apa model penyakit hati itu banyak. Hasad, iri, dengki, senang menengok orang susah, susah menengok orang senang, merasa paling alim, paling pintar, paling ahli ibadah, yang paling itulah penyakit hati. Jadi yang kita bahas ini apa penyebabnya ini? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, adanya penyakit hati di diri seseorang itu salah satu penyebabnya adalah yudhnibuna biraja'it taubah. Dia sengaja melakukan kesalahan, sengaja dia melakukan dosa, tapi menunda-nunda untuk bertaubat. Dengan memakai prinsip nanti masih ada hari kemudian untuk bertaubat. Maka orang-orang seperti ini, Rasulullah kan mengatakan satu kesalahan itu bertambah satu titik hitam di hatinya. Semakin banyak kesalahan, semakin banyaklah titik hitamnya. Banyak titik hitam di hati seseorang itu, maka akan membuat hatinya menjadi keras. Hati yang keras susah diberikan nasihat, tak masuk kebenaran, enggan menengok kepada yang baik-baik. Sampai nanti pada kata apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati mereka Allah kunci. Pendengaran mereka Allah tutup. Penglihatan mereka Allah tutup. Sejatinya secara ilmu medis hatinya sehat, penglihatannya sehat, pendengarannya sehat, tapi secara fungsinya tak berfungsi dengan baik. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, hati yang sehat secara fisik itu ibaratkan begini. Ini anggaplah sebuah
larang untuk menyembelih hewan. Kan mahal harganya itu, Pak. Bermacam-macam. Ada yang mulai dari 5 juta sampai belasan juta. Ketika dibeli dengan harga yang mahal tapi tak pernah diasah, bisa nggak digunakan? Tak bisa. Sama dengan hati manusia, hatinya sehat, tapi tak pernah diisi dengan kebaikan. Hati yang kadang masih sholat saja masih rentan terkena penyakit hati, yang masih membaca Al-Quran saja masih terkena penyakit hati, yang bersedekah saja masih terkena penyakit hati. Apalagi kalau yang tak mau bertaubat, tunggulah dulu, nantilah dulu. Maka orang-orang yang menunda-nunda ini sama saja dia menganiaya dirinya sendiri. Kenapa dikatakan menganiaya? Sekali kita menunda, sekali kerugian. Ada kesempatan sholat berjamaah di masjid, tapi kita tunda. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Siapa yang teraniaya? Ya diri kita sendiri. Sama halnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Semakin sering kita menunda, semakin sering kerugian, semakin sering kita menganiaya diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita tunda-tunda, selagi ada waktu laksanakan. Jangan menunggu waktu, karena waktu pun takkan menunggu kita. Itulah kata Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh dari kita ini? Ya, ada yang menjawab bintang, langit. Betul, semuanya jauh. Tapi yang paling jauh itu adalah waktu. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang bisa mengulang sedetik yang telah hilang? Atau balik lagi gitu? Tidak ada. Nah, jangan sia-siakan waktu. Apalagi rentan umur manusia ini. Kata Rasulullah SAW di antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, itu pun tak banyak. Tengok yang hadir ini. Nah, ini kalau ditengok usia yang hadir ini di antara 60 ke atas, saya nampak ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan. Kuncinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap dosa itu hal yang biasa. Inilah yang menjadi penyakit problem kita. Karena menganggap dosa itu hal yang biasa. Apa contohnya? Membuka aurat. Berapa banyak orang yang biasakan hal demikian? Atau bergunjing, menggibah, menceritakan orang lain. Ya jelas-jelas itu dosa. Ada bunyi suruh. Hah? 15 menit lagi kan? Lalu apa lagi? Saya yang tak habis pikir sampai hari ini itu, kadang kalau diingatkan nanti disampaikannya perbaiki adalah diri masing-masing. Apa modelnya? Ada kadang ibu-ibu senam di pinggir jalan dengan pakaian yang seperti aqua terbungkus gitu. Kenapa harus di pinggir jalan? Ini untuk ibu-ibu atau untuk istri bapak yang melakukan hal demikian. Nanti kalau disampaikan apa jawabannya? Kenapa ditengok? Itulah kadang susahnya manusia ini. Kalau itu jawabannya, jelas itu berpenyakit hatinya itu. Orang kalau disampaikan yang betul itu ya diterima. Kenapa disampaikan yang betul? Berarti masih ada orang yang baik yang mau menasihati. Tapi kalau dikatakan perbaiki aja diri masing-masing, ya sudah. Kita sudah menyampaikan, mau tak mau dia berubah itu urusan dia. Itulah kadang banyak kita ini, kenapa tak hilang penyakit hatinya? Karena menganggap hal-hal yang seperti itu hal yang biasa. Itulah awal mula datangnya penyakit-penyakit hati di diri seseorang. Lalu yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri di kitab Nasaihul Ibad itu,
Wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Memakan rezeki dari Allah namun enggan mensyukurinya. Manusia ini dia akan susah untuk bersyukur kalau masih memikirkan yang tidak ada pada dirinya. Ada, sudah tertuang nih di hadapan dia, tapi yang dia pikirkan yang tidak ada. Maka yang di depan matanya ini akan menjadi tidak bermanfaat. Contoh dari segi makanan saja Bapak Ibu. Jangan dulu kita ketika berbicara tentang bersyukur, mensyukuri harta yang banyak, enggak. Tengok yang di keseharian kita saja. Pernah enggak kita di kondisi Bapak Ibu mau makan, kan kadang lauk itu tertutup tudung saji. Pas dibuka tudung saji itu enggak sesuai dengan selera. Pernah enggak di kondisi itu? Apa yang Bapak Ibu ucapkan? Ada enggak spontan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, inilah yang terbaik? Yang sering apa yang kita ucapkan? Ndeh. Ndeh itu salah satu ungkapan syukur atau tidak? Tidak. Kan kata Rasulullah, kalau ada makanan yang tak kita sukai, jangan dihina, diam saja. Kita ini manusia justru tak tahu malu. Sudah dihina tapi dimakan sampai habis. Sudah dindehkannya, dicemeehkannya. Ini kalau pakai dendeng enak nih. Yang di hadapan dia tahu tempe. Setelah 5 menit kemudian habis. Sama dengan hal-hal yang lain dari segi pekerjaan. Kalau diawali dengan hinaan, diawali dengan deh, kira-kira nyaman enggak seseorang itu bekerja? Enggak akan nyaman. Yang ada capek. Makanan juga demikian. Nikmat enggak makanan itu kita makan? Enggak akan nikmat. Karena sudah diawali dengan ungkapan keluhan. Maka kata seorang profesor, Dr. Supri Albani, ini dosen di Sumatera Utara, jangan sampai ucapan keluh kesah kita itu, ungkapan-ungkapan yang tidak kita sukai itu mengarahkan kita menjadi manusia yang kufur nikmat. Kadang kan sedikit saja, tidak datang ke masjid, tidak enak badan, padahal sehat. Ayam ke ayam, tempe ke tempe. Padahal kalau dia nikmati itu selesai. Karena tak bersyukur dari segi makanan saja, Allah kasih teguran. Apa tegurannya? Agak demam dia seminggu, adapun dendeng di hadapan dia tapi selera makannya hilang. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari yang tak bersyukur inilah akan memunculkan kegelisahan di hatinya. Muncul sifat tidak menerima apa yang telah Allah berikan. Kalau kita bersyukur itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Semakin banyak kita mengeluh, maka akan semakin banyak hal yang membuat kita tidak kita sukai. Banyak keluhan ke suami, ada saja salahnya. Macam-macam. Karena kalau sudah tidak bersyukur itu, seseorang akan mencari celah untuk tidak menerima yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, disitulah nanti muncul penyakit hati. Maka manusia yang tak bersyukur itu, hilang rasa syukurnya, akan hilang rasa malunya. Ketika malu sudah hilang pada diri seseorang, maka dalam hadis itu antara malu dengan iman ini selalu ada di setiap kondisi. Apabila malu sudah hilang, sirnalah iman dari dirinya. Nah, disitulah makanya banyak manusia tak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Yang penting itu banyak dapat tujuannya tercapai. Maka terjadilah sesuatu yang menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Dari mana asalnya? Karena hilangnya rasa syukurnya. Menzalimi orang lain banyak nanti bukan dari hilang rasa syukur, karena ingin cepat kaya, segala macam dilakukan, ujung-ujungnya orang di sekitar dia mendapatkan
mudaratnya. Karena ketamakan seseorang, pembalakan hutan contohnya, kan karena tamak itu. Siapa yang mendapatkan dampaknya? Masyarakat. Bisa pula batang itu tumbang karena banjir, akarnya hilang. Pernah enggak Bapak kalau di Pekanbaru ini banjir langsung bersih pohonnya? Nah, kan enggak pernah. Kadang kalau pohon itu tumbang, ini yang nampak di kita saja, akarnya itu masih utuh. Setidaknya patah-patah ujung-ujungnya itu. Daunnya masih ada. Ini enggak. Bersih. Akhir-akhir ini ada pelangkanya. Itulah kadang perangai segelintir orang justru merusak, memberikan akibat kepada banyak orang. Karena ketamakan tadi. Yang sejatinya itu bukan untuk dibabat, itu bukan untuk ditebang, tapi dia tebang. Ujung-ujungnya apa? Allah kasih teguran, Allah kasih ujian, cobaan. Yang harus berubah itu yang pangkal awalnya yang membuat itu terjadi. Tapi kadang-kadang yang di bawah aja suruh berubah kan, yang di atasnya tetap jalan juga. Nah, jadi Bapak Ibu nikmati Allah Subhanahu wa taala, di perkara tak bersyukur ini maka akan mendatangkan banyak ketidakpuasan di dirinya, penyakit hati. Dah habis Bapak Ibu? Belum kan? Yang ketiga, sebenarnya 6 ini, kita bahas 3 saja. Yang ketiga, kata Rasulullah itu adalah, kata Imam Hasan al-Basri itu, wa ma yardana bi qismatillah, tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ridha dengan ketentuan Allah. Nah, perkara ini sebenarnya hampir sama dengan yang kedua ini. Jadi kalau ingin menengokkan syukur itu, menengokkan ridha kita itu Bapak Ibu, bukan hanya perkara menerima yang enak kemudian bersyukur, tidak seperti itu. Tapi selalu bersyukur menerima keadaan. Kadang-kadang kita ini kan kurang adil ini. Ketika yang enaknya laju kita bersyukur. Pas dapat yang tidak enaknya, laju ungkapan-ungkapan tak enak yang keluar. Itu yang banyak kadang. Ketika mendapatkan nikmat bonus lah, bonus dari pekerjaan, itu kalimat thayyibah pasti dengan spontan banyak keluar. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, semoga Engkau berikan, Engkau berkahi, bermanfaat untuk keluarga, untuk bos, semoga umurnya panjang, badannya sehat, anaknya soleh dan soleha. Ketika mendapatkan bonus, bulan depannya jangankan bonus, yang pokok jadi berkurang. Bisa nak kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, inilah yang terbaik? Bisa nak? Berat kita. Kadang-kadang yang tak disukai dampak di depan mata saja, ini apa penyebabnya? Ini bos ini tak adil ini. Macam-macam keluar umpatan. Coba kalau dua-dua keadaan itu kita selalu menyandarkan kepada husnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada manusia, tidak kita pandang dari segi buruknya, selalu kita pandang dari segi baiknya. Lapang dah hati kita itu? Oh, lapang Bapak Ibu. Hidup enak, hati lapang, jiwa tenang, musuh tidak ada. Jadi perkara ini, yang ketiga ini, bagaimana kita bisa menerima mulai dari yang enak dan yang tidak enak itu, perasaan kita sama, kondisi hati kita sama. Tapi itu memang agak sedikit susah. Karena hidup ini Bapak Ibu tak bisa semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ada yang baik menurut kita, tapi itu belum tentu baik menurut Allah. Ada yang buruk menurut kita, tapi itu terkadang baik menurut Allah. Itu yang Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi
terhadap yang tak kita sukai itu ternyata ada kebaikan yang Allah memberikan. Sebagai contoh lah, mendapati musibah itu kan tak enak. Tak enak. Mendapati cobaan itu tak enak. Tapi apakah cobaan itu Allah berikan untuk membinasakan kita? Orang yang beriman? Tidak. Orang yang tak pernah mengingat Allah, ketika di hadapannya Allah tampakkan banjir yang besar, apa yang dia ucapkan? Ya Allah, ampuni kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Manusia kalau sudah mendapati musibah, sudah mendapati banyak masalah, sujudnya semakin lama, doanya semakin panjang, air mata dia yang keluar semakin serius. Iya enggak? Kapan Bapak Ibu paling sering mengingat Allah? Ketika susah atau senang? Hah? Kebanyakannya ketika mendapati kesulitan. Disitulah baru kita sadar. Tempat bersandar terbaik itu kepada Allah. Menyerahkan semua keluh kesah itu kepada Allah. Tidak bersandar kepada manusia. Cobalah ibu bapak bersandar ke orang di sampingnya sekarang. Bersandar ke kawan itu, tiba-tiba kawannya pergi. Jatuh nak? Jatuh. Tapi kalau kepada Allah, apa masalahnya? Adukan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah SAW, ketika Allah itu mencintai seseorang, maka dia akan memberikan ujian. Kan jelas itu di surah Al-Ankabut ayat yang kedua juga Allah katakan, ketika manusia itu mengaku menyatakan dirinya beriman kepada Allah, lantas apakah tidak diuji? Tidak. Karena yang mengaku beriman ini banyak. Banyak yang mengaku beriman ini. Bahkan yang tak sholat, yang datang sekali seminggu ke masjid, yang datang 2 kali setahun ke masjid, tak tanya beriman atau tidak? Pasti jawabannya beriman. Yang seharusnya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Nah, dari musibah yang Allah berikan ini, bagi mereka yang sadar, itu adalah salah satu sedikit sakit untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Semakin mereka ridho dengan hal itu, kan Allah katakan fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Selama ini Bapak hidup lebih lama dari saya, berapa banyak masalah yang telah dihadapi, ada yang membuat Bapak Ibu mati? Enggak kan? Selesai semuanya. Itulah semuanya bentuk kasih sayang Allah. Kadang kita ini diberikan sedikit masalah tidak juga sadar, diberikan agak besar sedikit juga tidak sadar. Dengan hal yang seperti itu, baru kadang kita sadar. Bagi orang-orang yang beriman, itu bukanlah sebuah azab, melainkan bentuk teguran sayangnya Allah untuk diajak kembali. Ayo, kalian itu sudah jauh jalannya melupakan Allah, ayo sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu pikiran kita Bapak Ibu dalam menghadapi hidup ini, itulah hati itu akan lapang aja. Menengok orang yang berbuat salah pun akan kita cari baiknya. Itulah yang hati yang sehat. Nah, itulah kajian kita pada subuh hari ini, yaitu tentang penyebab rusak atau penyebab penyakit hati. Sebenarnya ada 6, karena waktu yang terbatas kita bahas. Ya Ibu? Oh, yang 3 lagi dibacakan aja ya Bu. Yang 3 lagi itu adalah dia berilmu tapi ilmu itu tidak diamalkan. Nah, berilmu tapi ilmu itu tidak diamalkan. Kemudian wa idza amilu la yakhlisun. Dia beramal tapi la yakhlisun, tidak ikhlas dengan amalan yang dia lakukan itu. Dan yang terakhir wa yudfanuna mautahum wa la ya'tadirun. Dia ikut mengantarkan orang yang meninggal, ikut menyaksikan orang yang meninggal,
tapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian tersebut. Nah, banyak kan yang mengiringi orang meninggal, tapi tak ada perubahan di hati. Nah, itulah yang tiganya itu. Nah, dia berilmu tapi tak diamalkan, kemudian beramal tapi tak pula ikhlas, kemudian tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekiranya itu adalah sesuatu yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah ucapan, ungkapan, itu murni datangnya dari insan yang penuh dengan khilafan ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.